Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2313341. Di sini dibuatnya video learning journal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Eskom MSI. Pada pertemuan kedua, kita sudah memasuki materi teknik penulisan berita dan artikel. Berikut adalah materi penulisan berita dan artikel. Teknik peliputan berita. Peliputan adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi atau berita oleh jurnalis atau media massa. Menurut Lukman Hakim, dalam bukunya yang berjudul Teknik Reportase Dimensi Teoris atau Praktis, proses peliputan berita melibatkan 3 teknik utama. Yang pertama adalah teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, dan yang ketiga teknik riset. Ketiga teknik ini saling melengkapi dalam menghasilkan berita yang akurat dan berkualitas. Reporter harus mampu beradaptasi dengan kondisi di lapangan serta memiliki ketajaman dalam mengamati dan menganalisis informasi. Teknik peliputan berita. Yang pertama, teknik observasi. Observasi adalah teknik dasar dalam reportase di mana reporter mengamati langsung peristiwa yang terjadi. Data dari observasi harus terdokumentasi dalam bentuk rekaman audio, foto, atau video agar tetap akurat. Yang kedua, teknik wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data berupa pendapat atau pandangan seseorang mengenai suatu peristiwa. Pertanyaan utama yang digunakan dalam wawancara adalah 5W1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Yang ketiga adalah teknik riset. Riset adalah proses pencarian informasi melalui buku, internet, dokumen, atau sumber lain untuk memperdalam berita dan memvalidasi data yang diproses. Cara penulisan berita. Yang pertama, rumusan umum. Hafidz Cengara DKK mengatakan, sebuah berita yang baik haruslah memenuhi unsur 5W1H. Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa, seperti pelaku, korban, pemeran utama, pemeran pengganti, figuran, orang, lembaga, organisasi, dan lain-lain. What, apa yang terjadi, kejadian apa, peristiwa apa, dan acara apa. When, kapan kejadiannya, unsur waktu bisa juga ditulis dengan Rabu pukul 22.00. Where, di mana kejadiannya, tempat acaranya di mana, unsur tempat biasa ditulis misalnya UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Kampus 2. Why, kenapa terjadi demikian? Apa penyebabnya? Apa latar belakangnya? Apa tujuannya? Serta latar belakang kasus pembunuhan ini didasari oleh faktor cemburu. How, bagaimana proses kejadiannya? Apa saja acaranya? Apa saja acaranya? Siapa saja pembicaranya? Serta keadaan yang terjadi di lapangan. Contohnya, keadaan di sana rusuh atau tidak, cuacanya hujan atau tidak, dan ada siapa saja. Cara penulisan berita. Banyak sekali cara penulisan berita, namun di sini saya akan menjelaskan cara penulisan berita menggunakan metode piramida terbalik. Pada bagian pertama adalah judul berita. Bagian kedua adalah lead. Bagian ketiga tubuh berita. Bagian terakhir ekor berita. Di sini saya akan menjelaskan metode
metode piramida terbalik. Yang pertama adalah judul atau headline. Judul atau headline adalah identitas berita. Judul juga bisa menjadi pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu berita. Judul berita yang baik harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, provokatif, singkat dan padat, relevan, fungsional, formal, representatif, menggunakan bahasa baku, dan terakhir spesifik. Yang kedua, teras berita atau lead. Teras berita atau lead adalah bagian penting dari berita, bagian pembuka yang juga berfungsi sebagai pokok berita atau bagian inti dari berita. Yang ketiga, tubuh atau isi berita adalah bagian pengembangan dari teras atau keterangan lebih lanjut dari teras berita. Dan isi berita berfungsi untuk menjelaskan secara rinci tema atau pokok beritanya. Yang keempat, membuat kutipan. Sesuai dengan prinsip berita harus sesuai fakta, maka pernyataan sumber berita harus ditulis secara langsung. Tujuan penulisan berita. Penulisan berita bertujuan untuk menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan informasi itu tersebut harus memiliki struktur yang sistematis dan lengkap sebagai kerangka untuk membentuk teks berita. Agar berita mencapai tujuannya, maka dalam penulisannya berita harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, berita harus berupa fakta. Yang kedua, kejadian terkini. Yang ketiga, seimbang, tidak memihak kepada orang lain. Yang keempat, menarik. Yang kelima, bermanfaat, pengertian dan cara penulisan artikel. Cara penulisan artikel. Artikel adalah tulisan faktual yang membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya dimuat di media massa. Artikel termasuk dalam kategori tulisan non-berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Dalam membuat artikel, kita pun dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan topik. Atraktif, baru, tidak panjang, dan mempunyai relevansi. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau referensi. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Tujuan penulisan artikel. Artikel adalah karya tulis yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada pembaca dengan cara yang sistematis dan objektif. Penulisan artikel memiliki berbagai tujuan. Di antaranya, artikel bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, bertujuan untuk mendidik pembaca, memberikan informasi, meyakinkan pembaca, menghibur pembaca. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik peliputan berita merupakan tahap awal yang krusial dalam proses jurnalistik. Peliputan berita melibatkan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan riset mendalam untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Dalam penulisan berita, struktur yang digunakan harus sistematis dan jelas. Misalnya, yang sering digunakan dengan pendekatan piramida terbalik, yang mendahulukan informasi utama di awal berita, diikuti oleh rincian pendukung. Unsur 5W1H menjadi landasan utama dalam memastikan berita yang ditulis informatif dan lengkap. Sementara itu,
Penulisan artikel termasuk dalam kategori tulisan non-berita, yaitu tulisan yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga mengolahnya dengan pemikiran penulis. Artikel tidak hanya berisi fakta, tetapi juga dapat mencerminkan opini, gagasan, serta analisis mendalam terhadap suatu topik.